Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatinatul Zahro dengan NIM 33020220031 dari kelas HES 5A. Video ini guna memenuhi tugas UTS Hukum Penanaman Modal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang peranan hukum terhadap penanaman modal. Jadi, peranan hukum terhadap penanaman modal itu yang pertama memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum ini memuat aturan yang jelas, yaitu undang-undang memberikan aturan yang jelas mengenai prosedur penanaman modal, hak dan kewajiban investor, serta bentuk-bentuk usaha yang diperbolehkan. Dan yang kedua, adanya mencegah ketidakpastian. Dengan adanya kepastian hukum, investor dapat merencanakan investasinya dengan lebih baik tanpa khawatir akan perubahan kebijakan yang tiba-tiba. Peranan hukum yang kedua ada melindungi hak dan kewajiban investor. Jadi adanya pelindungan aset. Undang-undang memberikan perlindungan terhadap aset-aset yang diinvestasikan, baik aset tetap maupun aset lancar. Yang kedua, adanya penyelesaian sengketa. Jadi terdapat mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam undang-undang untuk melindungi hak-hak investor jika terjadi perselisihan antara para pihak. Yang ketiga, peranan hukumnya yaitu menciptakan iklim investasi yang kondusif. Memuat insentif, yaitu undang-undang seringkali memberikan berbagai insentif bagi investor seperti tax holiday, fasilitas bea cukai, dan kemudahan mendapatkan izin usaha. Dan yang kedua yaitu birokrasi yang efisien. Jadi undang-undang mendorong adanya penyederhanaan birokrasi dan pelayanan terpadu saat satu pintu untuk mempercepat proses perizinan. Kemudian selanjutnya peranan yang keempat yaitu mengatur hubungan antara investor dan pemerintah. Memuat kewajiban pemerintah, yaitu undang-undang mengatur kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap investor, seperti menyediakan infrastruktur yang memadai dan menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Hak dan kewajiban investor. Jadi undang-undang juga mengatur hak dan kewajiban investor seperti kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian peranan hukum yang terakhir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Alokasi sumber daya. Itu undang-undang dapat mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang dianggap strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, adanya transfer teknologi. Undang-undang dapat mendorong transfer teknologi dari investor asing ke perusahaan dalam negeri. Kemudian soal yang kedua yaitu bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka bagi penanaman modal asing berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal. Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing antara lain yang pertama, produksi senjata, mesin, alat peledak, dan peralatan perang. Yang kedua, bidang usaha lainnya yang berdasarkan undang-undang dinyatakan tertutup sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-Undang tentang Penerbitan Media Massa. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan diatur melalui undang-undang sektoral untuk melindungi kepentingan nasional, menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, membuat LPKM, LKPM, dan menyampaikan ke BPKM. Kemudian menghormati tradisi budaya masyarakat di sekitar lokasi, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanaman modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat. Kemudian yang ketiga tentang tujuan dalam penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi sosial. Jadi tujuan ini menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, baik hanya dari segi ekonomi, tapi juga sosial. Penanaman modal diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan pengembangan sumber daya manusia. Tujuan yang kedua, untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi salah satu dampak langsung dari penanaman modal adalah terciptanya lapangan kerja baru.
Ini akan mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Jadi penanaman modal diarahkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pembangunan yang tidak hanya menguntungkan generasi sekarang, tapi juga generasi mendatang. Ini mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kemudian tujuan yang keempat, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional. Jadi dengan masuknya investasi asing, diharapkan dapat terjadi transfer teknologi dan peningkatan efisiensi produksi, sehingga perusahaan dalam negeri menjadi lebih kompetitif di pasar global. Yang kelima, untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional. Jadi investor asing ini seringkali membawa teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi dalam negeri. Yang keenam, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan. Yang ketujuh, mengelola ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi. Dan yang kedelapan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi secara keseluruhan, tujuan akhir ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan kualitas hidup. Kemudian ada pun kebijakan dalam penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Yang pertama, pemerintah mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional. Kedua, menciptakan atau mempercepat peningkatan penanaman modal. Jadi pemerintah berupaya untuk mempercepat proses perizinan, memberikan kemudahan bagi investor, dan mempromosikan potensi investasi Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian pembahasan yang keempat tentang repatriasi dalam penanaman modal. Repatriasi dalam penanaman modal yaitu penanaman modal ini diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing terhadap yang pertama modal. Jadi investor dapat memindahkan kembali modal yang telah ditanamkan di Indonesia. Yang kedua ada keuntungan, bunga bank, dividen, dan pendapatan lainnya. Semua bentuk pendapatan yang diperoleh ini merupakan pendapatan dari investasi dapat direpatriasi. Kemudian yang ketiga ada tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan modal. Jika investor membutuhkan tambahan dana untuk memperbesar investasinya, dana tersebut dapat ditransfer dari luar negeri. Yang keempat ada dana untuk pembayaran kembali pinjaman. Investor dapat memindahkan dana untuk melunasi pinjaman yang diperoleh untuk membiayai investasinya. Yang kelima, adanya royalti atau biaya yang harus dibayar. Pembayaran royalti atau biaya lisensi atas penggunaan teknologi atau merek dagang dapat direpatriasi. Yang keenam, ada pendapatan dari pekerja asing. Jadi pendapatan yang diperoleh oleh pekerja asing ini yang bekerja di perusahaan investasi dapat ditransfer ke negara asal mereka. Kemudian yang ketujuh ada hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal. Jika investor memutuskan untuk menjual aset investasinya atau melikuidasi perusahaan, hasil penjualan tersebut dapat direpatriasi. Kemudian adanya kompensasi terhadap kerugian. Jika investor mengalami kerugian akibat tindakan pemerintah atau force majeure, mereka berhak atas kompensasi yang dapat direpatriasi. Dan yang terakhir kebijakannya yaitu pembayaran dalam rangka bantuan teknis, jasa teknis, manajemen, dan HKI atau hak kekayaan intelektual. Jadi pembayaran atas jasa-jasa teknis atau penggunaan hak kekayaan intelektual dapat direpatriasi. Kemudian pembahasan yang kelima mengenai kawasan ekonomi khusus dan regulasi yang mengaturnya. Jadi menurut pasal 31 Undang-Undang Penanaman Modal, kawasan ekonomi khusus itu yang pertama untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang strategis bagi pengembangan ekonomi nasional. Yang kedua, pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri. Dan yang ketiga, diatur dengan undang-undang tersendiri. Jadi menurut pasal 31 ini, yang pertama, untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dapat ditetapkan dan dikembangkan melalui kawasan ekonomi khusus ini. Kemudian ketentuan kawasan ekonomi khusus ini diatur dengan undang-undang.
Pembahasan yang ke-6 tentang nasionalisasi dalam penanaman modal. Jadi, nasionalisasi dalam penanaman modal ini, pemerintah tidak dapat melakukan nasionalisasi atau pengembalian kecuali dengan undang-undang. Dalam hal pemerintahan melakukan tingkat nasionalisasi, pemerintah akan memberikan kompensasi sesuai dengan harta atau harga pasar. Jika kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat tentang kompensasi ini, maka penyelesaian itu dilakukan dengan cara arbitrase. Kemudian pembahasan yang ketujuh tentang fasilitas fiskal yang didapatkan penanaman modal asing dalam berinvestasi di Indonesia menurut pasal 18 ayat 3 dan ayat 4. Yang pertama, mengenai fasilitas fiskal tersebut, pengurangan pajak penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu. Yang kedua, pembebasan atau keringanan biaya masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, pembebasan atau keringanan biaya masuk bahan baku atau bahan penolong dan persyaratan untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu. Yang keempat, pembebasan atau penangguhan pajak tambahan nilai atas impor barang atau mesin atau modal atau peralatan lainnya untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu. Kemudian adanya keringanan pajak bumi dan bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu pada wilayah atau daerah ataupun kawasan tertentu. Selanjutnya adanya pembebasan dan pengurangan PPh badan dalam jumlah dan waktu tertentu yang dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir. Kemudian adanya penyusutan atau amortisasi yang dipercepat. Ada pembebasan atau keringanan biaya masuk bagi restrukturisasi barang modal jangka waktu tertentu. Kemudian pembahasan yang ke-8 tentang pengaturan hak atas tanah bagi penanam modal asing yang berinvestasi di Indonesia menurut pasal 22 tentang fasilitas pertanahan. Jadi yang pertama itu hak atas tanah dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbaharui kembali berupa yang pertama, HGU itu diberikan 95 tahun, yaitu 60 tahun dan dapat ditambah diperbarui selama 65 tahun. Selama 35 tahun. Kemudian yang kedua, HGB itu dapat diberikan 80 tahun, yaitu 50 tahun dan ditambah diperbarui selama 30 tahun. Yang ketiga, adanya hak pakai diberikan 70 tahun, yaitu 45 tahun dan dapat diperbarui selama 25 tahun. Kemudian pemberian dan perpanjangan hak atas tanah dapat dihentikan atau dibatalkan jika perusahaan penanaman modal yang pertama melantarkan tanahnya, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Kemudian pembahasan yang ke-9 mengenai pengaturan ketenagakerjaan bagi penanam modal asing, yaitu jadi perusahaan penanaman modal dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja, tapi harus menggunakan tenaga kerja warga negara Indonesia atau WNI. Untuk jabatan dan keahlian tertentu, baru perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing atau WNA. Kemudian pembahasan yang terakhir mengenai bentuk-bentuk badan usaha dalam penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Jadi dalam PMDN atau penanaman modal dalam negeri bisa berbentuk badan hukum maupun badan atau bukan berbadan hukum. Jadi PMA wajib berbentuk PT berbadan hukum dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan penanam modal asing dapat dilakukan dengan cara mengambil bagian saham pada saat pendirian, membeli saham, dan dengan cara lain yang sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal. Jadi, sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.